selamat siang teman-teman semua. Siang. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Sebelumnya perkenalkan, kami di sini dari Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara dari kelas Biopsikologi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing dulu. Ya, pertama saya sendiri yang bernama Ignacia Sania dengan NIM 2001162 dan saya sendiri yaitu Nadia Arta Banapsyah dengan NIM 201301154. Kalau saya namanya Saramita Wijaya dengan NIM 203101199. Saya Jeremia Sinaga, NIM saya 201301187. Oke, jadi kalian udah tahu kan nama dari kakak-kakak di sini masing-masing siapa? Langsung aja nih tanpa basa-basi, kami di sini mau menambah wawasan yang pendengar sekalian nih. Jadi pernah nggak sih kalian itu ada di keadaan ketika kalian itu sulit memahami kata-kata lawan bicara kita. Jadi ketika kita ingin membalas perkataan orang lain atau perkataan dari lawan bicara kita tuh susah untuk menemukan kata-katanya. Jadi kalau mungkin kita pernah dalam keadaan seperti itu, kita patut waspada karena hal itu mungkin gejala dari penyakit afasia. Penyakit afasia itu apa sih? Kan pasti bertanya-tanya kan. Jadi langsung aja ya kita mau ngasih penjelasan dari penyakit afasia itu apa. Nah, jadi sebenarnya afasia sendiri itu berasal dari kata Yunani, yaitu aphatos yang memiliki arti tidak bisa berkata-kata. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, yaitu afasia ini adalah kehilangan sebagian ataupun seluruh kemampuan bicara karena penyakit, cacat, ataupun gangguan pada otak. Jadi pada intinya ini sebenarnya afasia ini merupakan gangguan bahasa atau komunikasi yang diakibatkan karena adanya gangguan ataupun kerusakan pada otak penderitanya. Gitu. Berarti afasia itu gangguan berkomunikasi ya, Kak? Iya, benar. Oke, jadi apa aja sih jenis-jenis dari afasia itu kalau boleh tahu, Kak? Kalau sebenarnya afasia ini banyak jenisnya ya Kak Bang. Jadi yang pertama itu ada afasia Wernicke, afasia Broca, afasia global, ada yang juga namanya afasia anomik, dan juga ada namanya afasia progresif primer. Nah, tapi dalam podcast kali ini kita cuma bakal bahas dua jenisnya aja nih yang kita fokusin, yaitu afasia Broca dan afasia Wernicke. Nah, jadi untuk memudahkan kita untuk memahami afasia Wernicke dan Broca tadi, kita bakalan dengerin contoh kasus dulu ya. Oke. Can you tell us your name? Mike Caputo. And Mike, when was your stroke? I was 7 years ago, Okay. and what did you used to do? worked Autodesk, seven sales, and worldwide, and very good. Yeah, Okay. And who are you looking at over there when you turn your that's head? my wife. Okay. And why is she helping you to talk? She's a speech. So you have trouble with your speech. Yeah. And what's that called? Phasia. All right. And so why don't you work now? I do. And what do you do now? Voices of Hope, aphasia. And what is Voices of Hope? Peterburg, and Dr. Hinckley, and myself, founder for me, and I members members probably 60 people. So 60 people are part of Voices of Hope, Yes. which is an aphasia support group Yes. that you founded. Yes. And Dr. Jackie Hinckley is part of that. Yes. Okay. Great. Mike, it's not a support group. No. It's It's a program. programs. It's 3 days
um, Monday, Wednesday, Friday, and and they laugh and talked. Music here, just beautiful. It's, you know, Great. yeah. Can you tell me, what does it feel like to have aphasia? It's hard. It's well, it's speech. It's like words that don't understand. Brain is good, you know, but it's speech like I don't know. It's like words. Yuck. Okay. Yeah. All right. Thank you so much. Good. Bye-bye. Bye bye. Tadi kan udah tuh diputerin video contoh kasus dari aphasia Broca. Nah, di video itu kita ngeliat kan di awal-awal tuh pasiennya laki-laki, terus dia memperkenalkan dirinya. Ia mengaku bahwasannya dia pernah kena stroke dulu pada 7 tahun yang lalu. Lalu ia mengatakan bahwa ia pernah bekerja di satu perusahaan dan ia bekerja sebagai salesman. Lalu ia dilihat di situ saat menyebutkan sales dia salah sebut, dia jadi nyebutnya Seven. Terus di balik kamera itu ada istrinya kan mengkoreksi itu bukan Seven, sales gitu. Baru dia bisa menyebutkan sales itu dengan benar. Terus ia ditanya juga tuh apa ia masih bekerja. Terus dia bilang juga dia masih bekerja pada saat itu. Dia ngaku tuh dia bekerja di salah satu kayak komunitas gitulah untuk penderita aphasia. Terus waktu ditanya sama yang pewawancaranya berapa jumlah anggotanya, dia nggak nyebutin 60 untuk 60, dia malah nyebutin 60. Dia kan ngelihat tuh 6 sama 0 gitu, jadi nyebutinnya 60. Dia kesulitan itu untuk nyebutin 60 karena dia lihatnya 6 sama 0, jadi dia nyebutinnya 60. Terus juga dia berkata kalau misalnya penderita aphasia itu sulit untuk mengungkapkan kata-kata yang sudah ada di pikiran mereka, dan kondisi itu sangat mengganggu buat mereka. Kira-kira itu sih yang bisa disampaikan dari video tadi. Baik, jadi itu ya teman-teman semua kan bisa dengar kan penjelasan dari contoh kasusnya sedalam sehari-hari itu kayak gimana. Jadi kita bisa lebih berwaspada untuk mengetahui hal itu. Tapi ada juga nih pengertian secara ilmiahnya juga, di mana aphasia Broca itu merupakan gangguan bahasa yang disebabkan oleh kerusakan pada otak di area Broca otak kita dan area kortikal dan subkortikal di sekitarnya gitu. Jadi adapun gejala-gejala yang bisa kita pahami dengan baik yaitu dengan memeriksa cara bicara pasien yang udah pernah mengalami pasien stroke gitu. Jadi penderita aphasia ini juga akan mengalami kesulitan dalam berartikulasi dan berkomunikasi, serta dia juga nggak memiliki tata bahasa yang terstruktur dan atau fungsi katanya itu nggak berfungsi dengan baik dan benar gitu. Selain itu juga pemahaman penderita ini juga sama rusaknya dengan ucapan ketika maknanya itu bergantung pada kata-kata yang gramatikal. Misalnya itu orang penyakit aphasia ini bisa menjawab nih pertanyaan kita, misalnya ngasih pertanyaan nih ke seorang yang penderita aphasia, kenapa sih batu itu mengapung di atas air, dia bisa masih menjawab. Tapi beda cerita kalau kita udah ngasih pertanyaan dia yang lebih rumit dan kompleks. Contohnya itu kayak kita bertanya, singa dibunuh oleh harimau, namun siapakah yang menyebabkan singa itu mati gitu. Jadi kan itu udah jadi pertanyaan yang kompleks, maka penderita aphasia itu nggak bisa menjawab. Gangguan ini juga disebut dengan aphasia Broca yang ekspresif. Itulah dia pengertian ilmiah dari aphasia. Oke, berarti kita lanjut nih, ada dari penjelasan dari aphasia Wernicke tadi yang akan dijelaskan oleh kakak berikutnya.
Nah, jadi sebelum kita masuk ke pengertiannya, kita bakal dengerin lagi nih, kita akan jabarkan lagi tentang contoh dari kasus afasia Wernicke, supaya sebelum penjelasan kita bisa dengan paham sebenarnya contohnya seperti apa afasia Wernicke itu. Jadi kita dengerin dulu ya kasusnya. Oke Kak. Hi, Byron. How are you? I'm happy. Are you pretty? You look good. What are you doing today? We stayed with the water over here at the moment and talked with the people for them over there. They're diving for them at the moment. They'll save in the moment. He'll have water very soon for him. With luck for him. So we're on a cruise and we're about to We get to will Juneau. store it right here and they'll save their hands right there for And- them. And what were we just doing with the iPad? Right at the moment, they don't show a darn thing. With the iPad that we were doing. We From- like here? I'd like my change for me and change hands for me. It would happen. I would talk with Donna sometimes. We're out with them. Other people are working with them. I'm very happy with them. Good. This girl was really good and happy. And I play golf and hit other trees. We play out with the hands. We save a lot of hands on hold for us, other hands. I don't know what you get, but I talk with a lot of hand for him. Sometime. Am I talk of any more to saying? All right. Thank you very much. Thank you very much. I appreciate it, and I hope the world lasts for you. Thank you. It's been a pleasure. Bye-bye. Have a good day. Nah, jadi tadi kita telah mendengarkan dan menonton contoh kasusnya ya, tadi mengenai afasia Wernicke. Nah, jadi tadi itu ada seorang bapak yang namanya, dia itu bernama Brian. Jadi dia itu adalah penderita afasia Wernicke yang disebabkan oleh stroke yang dialaminya. Jadi ketika dia ditanyai kabar, apa kabar Pak gitu, dia malah menjawab, apakah kamu baik-baik saja, kamu terlihat bagus deh hari ini. Dia malah jawabnya kayak gitu. Terus dia itu selalu menjawab pertanyaan dengan jawaban yang tidak sesuai dengan konteks pertanyaan yang diberikan. Seperti ketika ia ditanyai apa yang sedang ia lakukan, ia malah menjawab bahwa dia itu tinggal di dalam air dan dia itu setiap hari menyelam dan juga dia akan menghemat air untuk dia bertahan hidup gitu. Nah, kasus tadi itu dapat dijelaskan dengan penjelasan ilmiah nih, yang penjelasannya akan dijelaskan oleh Kak Nadia. Silahkan Kak Nadia. Baik, jadi sebelumnya makasih sama Kak Syara. Jadi setelah kita dengarkan kasusnya, kasus Arya, maksudnya afasia Wernicke ini, jadi afasia Wernicke ini adalah sebenarnya gangguan bahasa yang disebabkan oleh kerusakan pada area otak bagian Wernicke kita pada penderitanya. Nah, kemudian penderita afasia ini mengalami kesulitan dalam memahami dan menghasilkan bahasa, baik itu lisan ataupun juga tulisan. Kemudian selain itu mereka juga tidak memiliki kemampuan atau tidak baik dalam memahami orang lain atau bahkan diri mereka sendiri ketika mereka ini melakukan pembicaraan atau berkomunikasi satu sama lain. Kemudian hal ini kenapa bisa terjadi? Hal ini dikarenakan perkataan mereka ini tidak dapat dipahami oleh orang lain atau oleh lawan bicara mereka, karena ketika mereka ditanya nih misalnya sama seperti yang di contoh yang kita dengarkan tadi, dia menjawab dengan tatanan kata yang acak. Atau untuk contoh yang lain misalnya dia ditanya apa kabar, dia malah menjawab saya sudah makan begitu. Nah, jadi inilah yang disebut sebagai kelainan pada afasia Wernicke. Kemudian penderita afasia Wernicke ini pada umumnya merasa bahwa ucapan mereka ini dapat dimengerti oleh lawan bicara mereka, padahal sebenarnya mereka lawan bicara ini nggak paham, dan hal itu lambat laun mereka akan sadar begitu kalau lawan bicara mereka ini tidak paham apa yang penderita afasia Wernicke ini bicarakan, sehingga hal ini akan memicu emosi mereka sehingga mereka merasa marah, merasa depresi begitu. Begitu ya. Oke, jadi setelah kita tahu nih apa-apa aja dari pengertian afasia Broca, pengertian dari afasia Wernicke dan contoh-contoh kasusnya dalam kehidupan sehari-hari, aku juga mau pasti juga teman-teman di rumah mau tahu nih Kak, kalau ada cara mencegah penyakit itu dan pengobatannya itu apa-apa aja sih Kak, kalau boleh tahu? Nah, jadi ada peribahasa seperti yang kita tahu, ada peribahasa yang berkata
bahwa kita itu lebih baik untuk mencegah daripada kita mengobati. Tapi dalam kasus afasia ini sebenarnya dia tuh nggak bisa dicegah, Kak. Jadi tapi kita dapat mencegah afasia ini dengan kita menghindari penyebab terjadinya afasia ini, yaitu kerusakan otak. Nah, jadi caranya itu dengan kita hidup sehat. Ada beberapa gaya hidup sehat yang dapat kita lakukan untuk mencegah afasia ini, yaitu yang pertama kita tentunya harus kita mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi seimbang. Kita harus berolahraga rutin, menjaga kadar gula darah, tekanan darah dan kolesterol, dan juga kita diharapkan tidak mengkonsumsi alkohol, dan juga kita harus mengurangi konsumsi rokok. Begitu, Kak. Benar-benar. Jadi itu bermanfaat banget ya infonya untuk kita semua di sini. Jadi kita bisa tahu nih apa aja yang mau kita lakuin biar untuk mencegah penyakit ini datang dalam tubuh kita. Kalau untuk pengobatannya, misalnya nih Kak, kita udah terkena penyakit itu, kan ya harus kita obatin dong. Apa aja sih nih? Kalau boleh tahu sama Abang Dirinya, boleh dijelasin nggak pengobatan yang bisa kita lakukan? Nah, kalau untuk pengobatan kan tadi udah dibilang lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, tapi kalau memang udah terlanjur kena, bisa dilakukan terapi wicara dan bahasa. Jadi tujuan dari terapi wicara dan bahasa ini untuk meningkatkan kemampuan sang pengidap afasia ini untuk berkomunikasi dengan memulihkan lagi kemampuan berbahasa serta mengembalikan lagi kosa-kosa kata yang hilang. Juga keterampilan untuk menemukan metode-metode komunikasi yang lain. Lalu ada juga dengan cara mengonsumsi obat-obatan. Beberapa jenis obat-obatan tertentu itu juga biasanya dikasih dokter untuk perawatan atau penyembuhan penyakit afasia. Itu. Oke, jadi teman-teman semua udah tahu nih kan gimana cara mencegahnya, walaupun kita udah kena gimana cara mengobatinya. Adapun kesimpulan dari podcast yang kami buat ini akan dijelaskan sama Bang Jere. Jadi setelah podcast ini selesai, kami ingin menyimpulkan nih dari podcast ini apa yang kita dapat. Inti bahasannya ini adalah afasia ini merupakan gangguan bicara sebenarnya yang penyebabnya itu dari gangguan-gangguan otak. Afasia itu gangguannya bisa diobatin gitu dengan cara terapi bicara atau dengan obat-obatan. Nah, yang paling penting itu untuk mencegahnya terjadi afasia itu tadi, yaitu dengan pola hidup yang sehat sih khususnya. Kira-kira gitu aja sih kesimpulannya. Baik, kakak-kakak dan abang-abang yang ada di sini sangat informatif ya teman-teman. Jadi semoga informasi yang kami bawa akan menambah wawasan pengetahuan untuk teman-teman semua yang mendengar di rumah nih. Jadi sekian dari podcast yang kami buat. Kami dari Fakultas Psikologi, kelas Biopsikologi, kami undur diri. Pamit undur diri. Dadah. Makasih. Makasih.